Pramuka adalah sarana untuk membimbing karakter anak. Baik manusia adalah manusia yang mempunyai sisi kebaikan dan manfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Bapak Wali Kota Malang dimohon memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati kakak-kakak Dewan Pertimbangan. Ini ada Pak perwakilan langsung yang hadir atau yang tidak hadir yang saya sebut secara otomatis memang kami Dewan Pertimbangan, Bapak Sekda, asisten dari TNI Polri. Yang saya hormati kakak-kakak yang tadi juga sudah dikukuhkan bersama-sama, baik ini yang secara langsung tadi dari Warcap, terus Kuaran, ada yang hadir enggak? Diundang enggak? Dan para bapak, ibu dan saudara sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan iman, diberikan kesempatan dan kesehatan, yang sehingga akumulasi dari tiga hal ini menjadi kekuatan kita semua untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan hari ini dimulai dengan dikukuhkannya setelah beberapa bulan yang lalu mendapatkan SK dari keluarga Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan dicatat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai amal kebajikan kita semua. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlibatkan pada pimpinan yang saat ini mudah-mudahan kita mampu menteladani dengan jalan kita beraktif di Pramuka. Karena sesungguhnya nilai-nilai dasar yang diajarkan dan yang dikedepankan dalam Pramuka adalah kuatnya sebuah keyakinan, istiqomah dan disiplinnya kita menegakkan sebuah regulasi dan aturan, dan yang terakhir implementasi dalam dilakukan di lapangan adalah kita tidak pernah pandang bulu siapapun itu orangnya, dalam kondisi apapun, maka kita harus tegak lurus kalau kita menjadi hamba Tuhan Yang Maha Kuasa. Para bapak ibu dan saudara sekalian, kakak-kakak semua yang saya banggakan, pada saat ini tentu
masa pandemi ini banyak orang berpikir, apakah Indonesia masih bisa dan mampu untuk bertahan di musim pandemi yang oleh Pak Presiden kemarin dikhawatirkan Indonesia sudah masuk pada situasi krisis yang susah dikendalikan. Maka sesungguhnya ketika kita menengok bahwa kita bisa hidup dan tidak, mohon maaf mungkin kami menyisihkan apa yang menjadi tesanya dari teori evolusi. Teori Darwin menyampaikan bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang adaptasi. Tapi saya sering dalam berbagai kesempatan saya sampaikan, ada syair dari sebuah kaidah yang dulu pernah ditoreh, dan itu adalah karena kristalisasi ajaran-ajaran agama. Maka dengan bahasa yang sederhana dan mudah diingat, bahasanya adalah hiduplah kamu seperti paku. Paku itu dia bisa hidup, paku itu dimanapun dia tempatnya, tapi namanya paku walaupun bentuk berbeda. Kalau yang dipaku itu adalah barang yang lebar besar, maka namanya mungkin bisa jadi paku tutur. Kalau paku yang dipaku itu mungkin usuk, ya paku usuk, rem paku rem, triplek paku triplek, kertas pun dia pakai paku pines, tapi namanya tetap paku. Yang akan kita bina, yang menjadi objek dan subjek dari garapan pramuka itu sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan orang-orang seperti yang saya sampaikan tadi, paku. Bahwa paku itu jadi diri kita bangga menjadi anak Indonesia dalam tempaan dan kurun waktu yang berbeda, dalam situasi apapun, tapi tetap dia berdiri kokoh bahwa kita menjadi tunas-tunas bangsa. Sebagaimana yang masuk pada simbol Pancasila adalah tunas kelapa. Nilai-nilai dasar itulah yang terus-menerus ayo kita kuatkan. Bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang mempunyai sisi kebaikan dan manfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Hiduplah kamu seperti kelapa. Ketika dia hidup, seluruh aktivitasnya mesti bermanfaat. Tidak pernah melihat kemanfaatan itu dirasakan oleh siapa. Maka menjadi anak bangsa ke depan, harapannya semboyan bahwa tadi kenapa bendera yang harus kita pegang? Karena sesungguhnya sering dalam berbagai kesempatan saya sampaikan bahwa unsur bendera merah dan putih itu ada pada seluruh manusia, bukan hanya Indonesia saja. Ada pada seluruh manusia. Kalau kita lihat bagaimana seharusnya pengamalan Dharma Pramuka yang ada 6 itu sesungguhnya adalah nilai-nilai yang dituangkan adalah nilai merah putih. Pada jiwa manusia ada merah karena kita namanya manusia. Ada jiwa semangat, ada jiwa kemauan, ada jiwa idealisme. Dan itulah yang harus dikembangkan, makanya tunas mesti tumbuh, terus tumbuh. Karena dalam satu item mengatakan bahwa manusia diberikan potensi, tapi ketika kita tidak bisa kembangkan potensi, maka potensi itu akan tetap dia tidak berkembang. Maka tugas pramuka adalah memberikan tugas-tugas pengurus ke depan adalah bagaimana menjadi fasilitator. Tunas akan menjadi kelapa yang bermanfaat. Anak-anak dan anak-anak bangsa benar-benar yang saat ini yang akan kita, yang menjadi bidangara kita semua adalah tunas kita semua, tunas bangsa kita semua. Dan kemauan tumbuh ini terus-menerus ada yang namanya di merahnya. Itu
Itulah hebatnya ayat yang saya sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sehebat apapun malaikat kalah derajatnya dengan manusia, karena malaikat tidak punya kemauan. Tapi kalau manusia punya kemauan. Tapi kemauan itu harus dirim dengan putih. Apa itu namanya? Wahyu dan nurani. Setiap manusia kita mesti punya keinginan, punya nafsu, punya kemauan. Tapi sebagai pertimbangan akhir, mohon maaf oleh Syekh Monfred menyampaikan, itu adalah super ego kita adalah nurani dan wahyu. Bidang darat kita semua supaya anak bangsa dalam masa pandemi ini juga yang tumbuh dan kembang adalah kemauan ada, tapi kita berada pada nur dan rohani, roh wahyu putih kita inilah yang akan kita kuatkan bersama-sama. Putih tidak melemahkan, tapi putih mewarnai, yang walaupun oleh seorang psikolog menyampaikan bahwa putih super ego yang ada pada diri kita itu diibaratkan seperti ada es dimasukkan dalam sebuah bejana dan di sana dikasih air atau teh. Yang nampak dari atas itulah sebetulnya super ego. Yang nampak dari atas itulah yang namanya putih yang ada pada diri manusia. Kalah terus dengan air, kalah terus dengan manusia, kalah terus dengan nafsu. Maka disinilah yang harus menjadi kekuatan kita semua, bahwa pada diri anak-anak kita ada merah putih. Maka jangan sampai kita memvonis anak itu jelek, karena sejelek manusia pasti ada nurani di dalamnya. Dan jangan orang merasa saya paling hebat, karena di tengah kehebatan pasti ada yang lain yang berjuang dan yang memberikan kontribusi Anda menjadi hebat. Dan tidak ada orang yang hebat karena mempunyai sifat merah, pasti mudah tergelincir. Disinilah saya minta kepada kakak-kakak semua, filosofi dalam membimbing anak-anak kita. Di saat patron itu kita pakai filosofi itu yang kita pakai, insya Allah ada rasa kesabaran, ada rasa keuletan, dan ada rasa optimis yang ada pada diri kita untuk membangun Indonesia ke depan melalui bagaimana karakter anak terbangun dengan baik. Wadah Pramuka harapan kami menjadi wahana di luar institusi lain yang oleh negara diberikan ruang untuk mendidik itu, untuk menjadi wahana bagaimana karakter anak terbangun dengan baik. Tapi Pramuka menjadi salah satu wadah alternatif bahwa anak-anak kita harus menjadi paku, harus menjadi paku dikala kapanpun, maka dia tetap berdiri tegak bahwa aku anak Indonesia. Tentu tidak mungkin paku itu hanya paku tutur saja. Ada yang paku, tutur, rem, usuk, dan pines. Tapi semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Maka tidak ada yang namanya orang paling hebat tadi, karena di sisi kehebatannya pasti dia punya kekurangan. Saya sepintas melihat filosofi Pramuka yang mempunyai nilai suci itu. Dalam implementasinya kadang masih disparitas atau masih parsial kita dalam melaksanakannya. Maka sifat dan sikapnya tadi ada pengukuhan karena kita sifatnya adalah institusi. Sebuah gerbong besar ada yang menjadi komando, ada yang menjadi supir. Tapi sekali lagi supir di sini adalah harus melihat siapa yang disupir. Kita telah sering mendapatkan petua, kun imaman muto'an, jadilah kamu pemimpin yang ditaati. Artinya pemimpin yang telah memberikan uswah, pemimpin yang akomodatif.
pemimpin yang selalu mendengarkan suara orang yang dipimpin. Au ma'muman muti'an, atau menjadi makmum, menjadi kita penghuni gerbong besar yang disupiri, kita taat pada supir. Jangan jadi orang yang nomor 3. Kita ada pada satu komunitas besar, tapi jadi supir tidak bisa. Jadi orang yang disupiri juga tidak bisa. Akan terjadi kekacauan. Disinilah maka tadi ada istilah pengukuhan, karena sifatnya adalah institusi. Karena sifatnya institusi, maka yang dibawa adalah institusi, bukan personal. Saat ini Kak Heri yang dibawa Pramuka Kota Malang. Jabatannya adalah institusional, bukan jabatan personal. Maka membawa nama besar baik buruknya Pramuka yang ada di Kota Malang. Demikian juga sampai ke bawahnya. Kak Hari tidak bisa berdiri sendiri. Dibantu dengan komponen, tadi ada bidang-bidang ketua, wakil ketua, atau ketua 1 dan seterusnya. Membidangi. Tapi bidang tidak bisa berdiri sendiri. Satu dengan yang lain, satu komando antara bidang satu dengan bidang yang lain. Tidak bidang A, urus bidang A saja. Karena mohon maaf, organisasi adalah ibarat tubuh kita semua. Tangan bukan berbuat untuk tangannya saja, tidak. Tapi tangan berbuat untuk yang lain. Demikian juga organ tubuh kita semua. Manakala kita pahami dalam struktur organisasi itu, kita lihat seperti badan kita, maka insya Allah jalannya organisasi yang selalu melihat ke depan, bahwa acuannya adalah masa depan anak bangsa kita, insya Allah tidak banyak mengalami gangguan. Karena tertib administrasi, tertib organisasi, panduan di ADART kita pakai semuanya, itulah yang menjadi guru kita dalam sebuah organisasi. Garapan panjenengan semua yang terakhir, ini adalah konsolidasi internal adalah menjadi garusan. Tapi garapan adalah anak-anak kita semua. Bagaimana kaderisasi mulai dari tingkat dasar, menengah, yang sudah berjenjang ini dilakukan secara baik. Kuaran jalan dengan baik, selalu konsultasi dan komunikasi. Tapi sekali lagi, apa yang dilakukan Kuaran adalah menerjemahkan garis-garis besar dan kebijakan organisasi dan program yang ada di Kuarca. Tidak boleh berdiri sendiri-sendiri atau bekerja sesuai dengan kemauan masing-masing. Maka capaian ke depan yang ingin dicapai dalam gerbong besar Pramuka Kuarca Kota Malang tidak akan bisa dicapai manakala berjalan sendiri-sendiri. Walaupun pada hakikatnya dan pada implementasinya antara Kuaran satu dengan yang lain mempunyai khas dan keunggulan masing-masing. Itu adalah urusan dari masing-masing Kuaran. Tapi apa yang menjadi garis besar program yang dicanangkan ketika Mustar kemarin, itulah pelan tapi pasti, timeline-nya jelas, schedule-nya jelas, penanggung jawabnya jelas. Dan saya kepingin nanti sesekali saya lihat dalam rapat pengurus, saya ingin secara langsung melihat apa yang sudah dilakukan oleh Kuarca. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari ini. Itu menjadi semboyan kita semua. Baik internal, konsolidasi internal, dan yang pada implementasinya bagaimana kita membimbing, membina anak-anak kita melalui kerja besar panjenengan secara kolaboratif. Kepala Dinas Pendidikan sudah masuk, secara kolaboratif Kepala Dinas Pemuda Pariwisata juga masuk,
Ini artinya adalah saya jenengan sudah semakin menyamping. Mudah-mudahan ini bukan hanya dicantumkan saja, tapi kolaborasi dan kolaborasi akan menjadi kekuatan panjenengan semua untuk mengimplementasikan cita dan gagasan yang panjenengan telah putuskan dalam sebuah mustab kemarin. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat bekerja, selamat bertugas. Ridho Allah menyertai panjenengan semua dengan semangat dan semangat. 3 komitmen. Pertama, jenengan harus punya keyakinan bahwa melalui wahana istihad dakwah jenengan di Pramuka. Pramuka adalah sarana untuk dakwah panjenengan semua, membimbing karakter anak. Tadi saya sampaikan pandemi dan pandemi yang bisa menyelesaikan adalah disiplin dan disiplin. Pendidikan disiplin sangat-sangat penting. Disiplin ada 2 pendekatan. Satu melalui basic punishment, yang kedua adalah basicnya adalah tumbuh dari anak, tumbuh dari diri kita sendiri. Yang Indonesia masih jauh tertinggal berkaitan dengan disiplin. Disiplin kita masih basicnya adalah punishment, tidak muncul dari karakter anak. Pramuka menjadi wahana itu. Jadikanlah bahwa Pramuka yakini bahwa ini adalah wahana dakwah dengan semua. Tadi saya sampaikan ya, bahwa kita hidup ada yang menghidupkan dan kelak kita pasti akan kembali pada yang menghidupkan dan perbuatan kita pasti kelak akan dimintai bertanggung jawab. Yang kedua, kita punya strategi, punya cara. Cara tentu ini yang ngerti adalah jenengan semua. Warcap tidak sama dengan keluaran, tidak sama dalam cara melaksanakan dan mencapai tujuan. Itu strategi dari panjenengan semua. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebersamaan. Punya keyakinan, punya metode, tapi dia tidak rukun. Pengurus satu dengan yang lain sering ya, menghujat, maka saya yakin 1 dan 2 nanti akan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Tolong ini benar-benar saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena kita sebenarnya adalah sudah menjadi tunas kelapa yang sangat amat. Oleh Tuhan sampaikan, lakot kolak kenal risa nabi aksan takut. Panjenengan adalah bibit-bibit yang oleh Tuhan dipersiapkan untuk menjadi yang terbaik. Tapi di saat kita tidak berbuat apa-apa, maka kita akan direndahkan dengan diri kita sendiri. Saya kira demikian dan terima kasih. Mohon maaf manakala ada salah dan hilaf dan terlalu banyak mungkin kami memberikan informasi dan sharing ke depan. Mungkin kita akan sering ketemu karena kami akan buat nanti pilot project ya, bagi kecamatan atau basicnya nanti adalah basic sekolah. Bagaimana bisa menguatkan karakter anak-anak ini dan benar-benar Pramuka akan kembali di era yang dulu bahwa kita digandrungi oleh orang tua kita. Pramuka telah mendidik anak kita menjadi anak-anak yang tertib, anak-anak yang terampil, anak-anak yang mandiri, dan anak-anak yang mempunyai idealisme yang kuat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Terima kasih. Terima kasih kami haturkan.